Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Minatul Maula dengan NIM 21040460009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hati yang salim atau hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati beserta ciri-cirinya. Hati manusia ada di antara dua jari Allah. Bila dia menghendaki, maka akan dibelokkan, dan bila ia menghendaki pula, maka akan diluruskan. Maka hati manusia sepenuhnya ada di tangan Allah. Lurus dan tidaknya tergantung kemurahan dari Allah. Yang pertama, ada hati yang sakit. Maksudnya hati yang sakit ini hati yang di dalamnya ada rasa iri, dengki, pikiran busuk, dan senantiasa salah terima. Al-Quran menyebutkan hati yang sakit dalam beberapa istilah. Yang pertama, ada ghalizo atau hati yang tidak peka, terus hati yang lalai, hati yang ragu, hati yang sempit, dan hati yang condong kepada keburukan. Sesuai dengan firman Allah surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa'idza 'azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut. Sekiranya kamu berlaku kasar dan berhati keras, tentulah kamu menjauhkan diri dari mereka semua, dan minta maaflah kepada mereka dan mohon ampun kepada mereka, dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan itu. Setelah itu, ketika engkau sudah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Perumpamaan bagi hati yang sakit itu ibarat cermin yang tidak terawat, yang penuh dengan titik-titik hitam. Awalnya titik tersebut hanya ada satu, tapi dari hari ke hari titik tersebut akan semakin banyak. Akibatnya, pantulan benda yang ada di depannya akan terlihat berbeda dari aslinya. Maka siapapun yang melihatnya akan merasa kecewa. Begitulah ibarat dari hati yang sakit. Yang kedua, ada qalbun mayitun atau hati yang mati. Hati yang seperti ini dipenuhi oleh hawa nafsu, sehingga ia terhalang dalam mengenal Allah. Hari-harinya dipenuhi dengan kesombongan, dan ia tidak mau beribadah kepada Allah, menjalankan semua perintahnya, dan segala sesuatu yang diridhoinya. Hati yang seperti ini berada dan berjalan dalam hawa nafsu dan keinginan. Ia sudah tidak peduli apakah diridhoi atau dimurkai oleh Allah. Sungguh ia telah menghamba kepada selain Allah. Begitu pula jika dia mencintai sesuatu, dia mencintainya karena hawa nafsunya, dan jika dia membenci sesuatu ataupun menolak sesuatu, itu juga karena hawa nafsunya. Yang ketiga, ada qalbun salim atau hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang masih terjaga fitrahnya. Ia masih menjalankan akidah dan tauhidnya, serta masih cenderung mempertahankan dalam melakukan kebaikan dan kebijaksanaan. Orang yang memiliki hati yang salim, hidupnya akan merasa selalu tenang dan terhindar dari keraguan serta kebencian. Pemiliknya akan terselamatkan dari keraguan-raguan yang akan membuatnya tergelincir dari kebenaran, sehingga ia akan selalu terselamatkan dari menghamba selain kepadanya atau syirik. Di antara ciri orang yang memiliki hati yang selamat adalah hidupnya selalu dipenuhi dengan kecintaan terhadap Allah dan tawakal kepada Allah. Maka tidak usah heran jika ia mencintai sesuatu, maka dia mencintainya semata-mata karena Allah. Jadi ia tidak akan berlebihan mencintai sesama makhluknya. Begitu pula bila ia membenci sesuatu, maka ia membenci hanya karena Allah. Dengan itu kebenciannya tidak akan membuatnya terjerumus ke dalam dosa dan aniaya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa hati yang selamat merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Hati yang jernih merupakan sumber kecerdasan dalam kehidupan manusia, sehingga hidupnya akan dipenuhi dengan kerahmatan dan hari-harinya akan dihiasi dengan kebahagiaan. Semakin jernih hatinya, maka akan banyak rasa syukur yang ia rasakan setiap harinya. Karunia apa saja, ia akan merasa bahwa semata-mata ini hanyalah titipan dari Allah, dan ia akan terhindar dari rasa ujub dan takabur. Dan orang yang mengenal Allah dengan baik akan merasa bahwa semua masalah merupakan perangkat kasih sayang dari Allah, sehingga semua masalah yang ada akan membuatnya menjadi seseorang yang lebih bermutu, dan setiap masalah yang menghadang akan membuatnya semakin menambah ilmu. Terima kasih. Sekian video yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.